Coba kita lihat, kita dengar apa yang dilakukan oleh Sekjen DPP PD Perjuangan Pak Hasto ini. Sedikit. Ibu Megawati mengawal Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Hasto Kristianto, Sekjen DPP PD Perjuangan. Gak usah disesali, gak usah ditangisi Pak perginya Gibran sama Bobi. Kita tegar, kita semangat saja. Gak usah ada tetesan air mata buat para pengkhianat. Sudahlah Pak, biarkan mereka dengan pilihannya sendiri. Yang terpenting kita, kader-kader PD Perjuangan, harus tetap semangat, harus berbesar hati bahwa tanpa mereka semua kita bisa. Gak usah disesali, apalagi ditangisi. Kita nggak usah cemen, kita nggak usah cengeng. Kita harus semangat. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Hasto, gak usah disesali, apalagi ditangisi. Mereka itu semua adalah pengkhianat partai yang harus kita lawan. Bukan disesali, bukan ditangisi, tapi dilawan. Kader-kader Perjuangan sudah siap semuanya untuk melawan pengkhianat itu. Ganjar, Mahfud harus menang, insya Allah. Amin. Oke, kemarin kalau teman-teman saksikan di channel YouTube Akbar Faisal Uncensored, ya, itu mengundang Pak Hasto, Sekjen PDIP, menjadi narasumber. Dan dalam kesempatan tersebut Pak Hasto mengeluarkan air mata, guys, ya. Memang kalau kita mau mendalami dan mengingat kembali apa yang telah berlalu, guys, ya, cukup sedih dan menyakitkan, ya. Namun sudahlah, kita lupakan saja itu. Mari kita bangkit, kita satukan kekuatan, kita satukan hati kita untuk sama-sama memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kekuatan rakyat tidak bisa dihadang, tidak bisa dilawan dengan cara apapun. Karena sejatinya kekuatan rakyat, suara rakyat itu adalah pemenangnya, guys. Bagaimana? Saya PSI lagi nyebarin video yang ngejelek-jelekin PSI. Di video pertama ada gadis yang tampil dengan wajah galau di depan spanduk Kaisang. Dengan gaya dramatis dia mempertanyakan, bagaimana mungkin PSI bisa memasang begitu banyak baliho yang menurutnya diperkirakan berbiaya lebih dari 1 miliar rupiah. Dia bilang baliho semacam itu nggak bayar pajak dan tanpa izin. Terus si anak muda itu dengan gaya yang sama sekali nggak meyakinkan bilang, kami muak. Lantas ada video satu lagi yang menampilkan pria muda dengan wajah yang juga sama sekali nggak meyakinkan. Dia bilang si gadis di video pertama diintimidasi, diancam gara-gara video tersebut. Dia menuduh PSI yang melakukan ancaman itu. Tentu saja fitnah itu dilontarkan tanpa ada bukti. Gaya-gaya semacam ini masuk dalam kategori propaganda busuk. Yang namanya spanduk dan baliho politik itu sih memang nggak perlu bayar pajak dan sekedar kasih pemberitahuan. Dan nggak pernah juga lah PSI menggunakan kekerasan hanya untuk mengcounter fitnah bodoh semacam itu.
Stop kampanye hitam. Gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Oke, Bung Ade Armando, ya kalau mau jujur sebenarnya mohon maaf ya, saya muak melihat Bung Ade Armando ini ya. Saya masih ingat ketika sebelumnya Ade Armando pernah mengatakan bahwa dia adalah pendukung dari Pak Ganjar Pranowo ya. Meskipun ada beberapa yang perlu dia kritisi dari partai PDIP. Ade Armando juga pernah mengatakan bahwa dari ketiga pasangan yang ada, pilihan yang terbaik dari yang terburuk tentu adalah Pak Ganjar Pranowo. Tetapi makin ke sini, Ade Armando sudah tidak konsisten lagi dengan ucapannya, malah mendeklarasikan dia mendukung Pak Prabowo. Ya. Orang-orang yang pelin-pelan seperti ini, tidak konsisten seperti ini, ya, itu bukanlah orang-orang yang bisa dipercaya omongannya. Ya. Selamat jumpa sahabatku. Selamat memasuki hari kerja yang baru, hari Senin di minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah salam sayang, salam hormat dengan suara dari ujung timur Nusantara. Nancy Nabire, Papua Tengah. Oke? Teman-temanku yang saya sayangnya, apa ternyata benar yang dikatakan oleh Pak Budiari dalam bincang-bincang mereka, kalau apa ketua-ketua umum sebagian besar yang ada di gerbong mereka itu tidak boleh kalah. Partai yang mereka dukung ini tidak boleh kalah. Karena kalau kalah, penjara menanti mereka. Nah, saya baca jelas dari NCW, National Corruption Watch, menyatakan bahwa ada 5 menteri dalam kabinet Pak Jokowi yang mereka sudah meminta kepada pihak kejaksaan dan kepolisian Polri untuk memanggil para menteri ini. Termasuk menteri muda yang kemarin dengan penuh semangat berapi-api menyatakan bahwa 3 periode itu beliau yang minta, dan perpanjangan pemilu ini juga beliau yang minta. Pak Bahlil Lahali, ini Menteri Investasi, Kepala BKPM. Ternyata Pak Bahlil ini terlibat kasus korupsi perizinan dari pertambangan. Sayangnya Pak Bahlil ini mewakili Papua, dipercayakan oleh Pak Jokowi. Kemarin Pak Bahlil dengan berapi-api dalam orasinya untuk memberikan semangat semua para pemuda di Indonesia untuk mendukung Mas Gibran. Saya sedih dengar nama Pak Bahlil disebut. Kami semua orang tua tidak ada yang mau untuk anak-anak kami tidak berhasil. Semua orang tua mengharapkan dalam doa, setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya berhasil. Semua anak-anak muda harus berhasil. Nah, sebagai ibu, saya pun mendukung generasi muda untuk harus berhasil menjadi pemimpin. Tapi bukan dengan cara yang seperti Pak Bahlil lakukan. Ya. Dan juga Menteri Perekonomian Pak Hartanto, ya, Pak yang terlibat dalam kasus minyak goreng, kelapa sawit, Pak Erlangga Hartanto. Beliau ini ya ketua umum Golkar, kita tahu semua ya, gitu. Pak Zulkifli Hasan terlibat kasus impor gula dengan Pak Dito, Menteri Menpora Dito Aryo Tejo. Ini terlibat kasus dalam BTS yang mendapat komisi sekitar 27 miliar. Itu. Dan Pak Prabowo sendiri pembelian pesawat alustista yang bekas yang tidak bisa digunakan itu menghabiskan anggaran 11,8 miliar, 11,8 triliun. Itu. Dan juga proyek
itu proyek food estate yang mulai dikerjakan sejak tahun 2021 sampai sekarang, lahan gambut itu diambil dengan cara yang paksa dari masyarakat setempat supaya mereka buka lahan seluas. Itu sangat besar itu lahan yang mereka ambil di Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Tidak digunakan sampai sekarang, anggarannya habis, lahan jadi kering. Kasihan masyarakat setempat, bagaimana kehidupan mereka untuk ke depan. Ya toh? Ini kejahatan lingkungan yang terjadi, yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan suka tidak suka Pak Jokowi terlibat di dalam. Pak Jokowi masuk dengan kebijakan beliau. Makanya Pak Jokowi tidak bisa bikin apa-apa. Suka tidak suka Pak Jokowi harus dukung mereka. Supaya semua tidak ada yang bisa ganggu ketika mereka menang. Mereka tutup dengan kalau mereka menang berarti semua yang mereka lakukan selesai. Tidak ada yang bisa ganggu mereka. Sangat sayang ya. Saya sedih melihat semua yang terjadi. Saya berharap buat teman-teman semua yang melihat video saya, mendengar ini, mari kita pilih pemimpin yang bersih. Kita jangan pilih pemimpin yang kotor. Jadi apa negeri ini? Undang-undang saja mereka rekayasa. Apalagi yang kita mau percaya? Untuk menambah satu pasal, satu ayat, itu tugas DPR. Bukan Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk meloloskan Pak Gibran, pamannya bisa menambah ayat-ayat dalam undang-undang tersebut. Kasihan. Mari kita pilih pemimpin yang benar, yang bisa menjaga konstitusi, yang tidak korupsi. Buka kita punya mata, buka kita punya pikiran, minta sama Tuhan, berikan kita hikmat. Supaya orang baik pasti pilih orang baik. Oke? Terima kasih. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menggelar pertunjukan hukum yang merangkum tragedi dan keputusan yang menyiratkan konsekuensi besar. Bapak Jimli Asidiki, Ketua MKMK, melalui keindahan kata-kata dengan nada suara getir dan kearifan yang terpatri dalam putusannya, memutuskan bahwa Bapak Anwar Usman harus merelakan tahtanya sebagai Ketua MK. Dia juga disanksi untuk tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan sengketa pemilu yang akan datang. Seakan melukis dengan pena emasnya, MKMK menciptakan gambaran keputusan yang tak hanya menjadi hukum, tetapi juga sebagai puisi keadilan yang diukir dengan penuh kearifan. Jika itu memang jalan keadilan, maka kita terima dan kita hormati. Dengan putusan ini seharusnya drama tuding-menuding yang tidak mendidik itu kita sudahi. Kita cukupkan kalau dalam istilah Pak Anies Baswedan, kita kembali adu visi misi, adu ide, adu gagasan, adu solusi atas persoalan-persoalan yang masih menghantui negeri dan bangsa ini. Namun, seperti halnya babak dramatis dalam opera politik, pertanyaan-pertanyaan tentu masih menggelayut dalam benak publik. Apakah serangan politik yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan pasangan Prabowo Gibran akan reda setelah tarian hukum ini? Apakah kisah ini akan berakhir di panggung MKMK? Harusnya sih sudah clear. Tapi, seperti kabut tipis yang tak lekang oleh matahari, rasanya sulit untuk percaya bahwa drama panggung politik ini akan segera kosong. Putusan MKMK sekalipun menganulir putusan MK sebelumnya tentang syarat calon presiden, calon wakil presiden, bahkan sampai menggugurkan Gibran sekalipun dari kursi calon wakil presiden,
tidak akan cukup untuk mengakhiri serangan politik kepada Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Mereka yang kini menjadi aktor utama dalam drama ini sama sekali tidak berniat mengakhiri pertunjukan mereka. Serangan politik kepada Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo ini bukanlah sekedar angin lalu yang akan segera mereda. Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, bukan pula hanya tentang kepatuhan pada konstitusi. Ini adalah upaya untuk mendelegitimasi pengaruh politik dukungan Presiden Jokowi kepada Bapak Prabowo Subianto. Mereka sedang didera rasa takut yang akut akan kekalahan, seakan mengikuti alur naskah yang tak kunjung selesai. Mereka akan terus menari, memainkan perannya sebagai lakon, sebagai buzzer, mengulurkan dramanya, memanipulasi opini publik. Putusan MK sekalipun menjadi babak baru, tampaknya hanya menjadi gugus dalam cerita yang lebih besar. Seperti yang saya sampaikan melalui VT-VT sebelumnya, bahwa seruan moral, etika, dan prinsip fair play yang mereka lafalkan seolah hanya lapisan tipis dari strategi politik yang lebih kompleks. Mereka adalah penari bayangan, menggiring opini publik dan memainkan alat manipulasi pikiran sehingga tercipta ilusi bahwa hanya jagoan mereka lah yang layak dan pantas untuk dipilih. Itu tujuan utamanya. Meskipun itu hanya sebatas mimpi. Satu hal yang mesti kita catat, ini adalah perang politik. Semua pihak yang terlibat dalam perang ini ingin keluar sebagai pemenang. Apapun akan ditempuh untuk memenangi perang politik ini, ya termasuk memanipulasi pikiran publik. Dan itu yang hari ini mereka lakukan. Bahkan sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kita tahu kok cara mereka bermain selama ini. Thank you. Oke, saya tanggapi dulu ya pernyataan dari abang ini, menarik sekali. Jadi kalau menurut saya, permasalahan atau persoalan kemarin hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi itu akan selalu diingat, itu akan selalu dikenang. Bahkan akan menjadi tinta sejarah baru dalam perjalanan demokrasi bangsa kita, guys, ya. Di mana ada konstitusi yang sengaja diobrak-abrik hanya untuk kepentingan satu orang saja, guys, ya. Ini bukan konstitusi untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi hanya untuk satu orang yang punya atau demi kepentingan tertentu atau ambisi tertentu, akhirnya diubah konstitusi tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan yang akan selalu diingat ataupun dikenang. Karena sudah dibuktikan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menyatakan bahwa putusan MK kemarin itu melanggar sejumlah kode etik, dan pamannya Gibran, Pak Anwar Usman, itu sudah mendapatkan sanksi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan adanya sanksi dari Majelis Kehormatan, ini semakin memberikan kepastian bagi publik bahwa memang benar hasil putusan kemarin itu memang cacat secara hukum. Baru Gibran aja udah pada panik. Panik. Ente masuk, rumusnya ente masuk. Ngapain harus panik sama capres yang udah berpengalaman kalah? Kan logikanya gitu. Kecuali punya pengalaman menang, mungkin panik. Loh, ini pengalaman kalah kok bikin panik. Dari mana rumusnya? Nggak masuk rumusnya. Ganjar coy. Wow, keren banget. Elektabilitas Prabowo hingga Ganjar beda tipis. Semakin sengit aja nih persaingan menuju Pilpres 2024 besok. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis survei terbaru elektabilitas Baca Pres. Survei dilakukan pada periode 3 sampai 9 September
dengan melibatkan 1.220 responden yang berusia 17 tahun ke atas. Dan inilah hasil survei Bacapres 2024. Yang pertama ada Prabowo Subianto. Pada bulan Juli 2023, elektabilitasnya sebesar 37,5%. Kemudian di bulan September merangkak naik menjadi 38,9%. Capres kedua dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada bulan Juli 2023 mendapatkan 35,9%. Dan di bulan September elektabilitasnya sebesar 37%. Kalau yang satu ini, nggak usah disebutin kali ya. Ya baca sendiri aja deh, elektabilitasnya jauh lah ya, di bawah dari Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Baca sendiri aja ya elektabilitas. Yang pasti segala keunggulan dari para baca pres inilah yang membuat rakyat jatuh hati hingga menentukan pilihannya kepada baca pres tersebut. Dan kalau yang satu ini, nggak usah disebutin kali ya. Ya baca sendiri aja deh. Gini nih, kalau emak-emak ikutan main politik ya, termasuk saya. Jadi kalau terjadi sesuatu yang menyakiti itu selesainya lama gitu. Jadi di hasil survei-survei itu Mbak Ajeng nggak peduli apakah Pak Prabowo menang tipis atau kalah tipis dari Pak Ganjar, oke lah, itu bagian dari perjalanan sebuah survei. Tapi dia akan sangat bahagia dan puas gitu kalau Pak Aniesnya nyungsep. Jadi rasa sakit ketika di PHP Pak Anies, si Mas Agus di PHP Pak Anies itu sampai hari ini belum selesai gitu. Jadi pendukungnya Pak Anies ya, pesaing kalian itu ini orang-orang seperti Mbak Ajeng ini yang kalau persaingan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar oke lah, tapi yang jelas Pak Aniesnya harus nyungsep gitu. Dia seneng banget kalau nanti Pak Anies kalah duluan gitu. Semangat. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi membangun narasi bahwa itu terserah warga, biarkan masyarakat, biarkan rakyat yang menilai gitu ya, sama seperti Gibran juga bilang seperti itu saya pikir adalah sebuah narasi yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa melawan kemarahan banyak orang. Karena kalau soal suara rakyat, soal rakyat yang menilai dan sebagainya, ya faktanya hari ini rakyat itu nggak suka gitu, nggak ada yang suka dengan ini. Kalaupun ada orang yang membela gitu ya, itu biasanya logikanya nggak jalan. Orang-orang yang semula biasa membela Pak Jokowi hari ini semuanya melawan. Jadi kalau Pak Jokowi sudah nggak dibela oleh pendukungnya sendiri, itu kan sudah menjadi tanda-tanda bahwa apa yang terjadi semestinya itu bisa dapat diselesaikan. Tapi ya kembali lagi ini terjadi pembiaran. Dan kalau soal tidak bisa intervensi hukum dan sebagainya, ya saya pikir bisa saja gitu. Kenapa kita tidak bisa menghargai undang-undang yang sudah ada? Gibran misalkan, kalau undang-undang ini mau dipermasalahkan atau digugat gitu ya, sejak awal ini diperuntukkan untuk dia dan dia tahu dia nggak setuju misalkan, mestinya kan sejak awal dia tegas saja. Dia tegas bisa bilang bahwa saya meskipun usia nanti dibolehkan, meskipun MK membolehkan, meskipun undang-undang membolehkan, saya tidak akan jadi cawapres, saya akan berproses dari wali kota, gubernur dulu dan sebagainya. Itu akan sangat membuat orang jadi bangga dan senang kepada Gibran gitu. Tapi kan dia enggak, malah memainkan narasi-narasi relawan, malah menunjukkan kekuatan gitu ya, malah bilang bahwa soal dukungan Pilpres 2024 kita tunggu gitu ya, antara Ganjar dengan Prabowo itu kan sejak awal yang dimainkan oleh Gibran gitu. Dan itu sama sekali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat dia sebagai kader PD Perjuangan. Gibran ini memang menggoncang Indonesia. Oke. Tetapi nggak usah juga dia mengeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena itu it's like apa ya? Memang driving our emotions gitu. Oke. Karena pertama dia masih muda banget ya. Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, "Tenang Pak Prabowo. Saya ada di sini. Saya datang, saya di sini." Itu kalau buat saya itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya. Kok Pak Prabowo diginin ya? Orang yang sudah pernah perang di Timur Timur, sudah pernah harus mengungsi karena negara ini tidak bersahabat kepada beliau, ya kan? Kopassus. Kopassus sudah jelas. Lalu kembali ke tanah air, ya kan? Dengan sabar dan persisten melewati 3 tahapan, kalah lagi, maju lagi, kalah lagi, itu nggak mudah tuh.
Dan saya hormat untuk orang-orang seperti itu. Buat Ganjarian Spartan dimanapun berada, kompak, ingat fokus pada perjuangan kita, saya yakin kita pasti akan menang. Saya bersama kalian. Video Ganjarian Ganjar Pranowo Presiden. Mantap. Kami sangat sedih. Ibu Mega itu mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Saya sedih loh. Saya ini dari kecil disuruh berharap. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Oke, untuk Pak Hasto, hapus air matamu Pak. Ya, mari bersama dengan rakyat kita riang gembira menyambut pesta demokrasi dan berikanlah harapan-harapan baru, tumbuhkanlah kekuatan-kekuatan kepada rakyat kecil, kepada kita semua untuk sama-sama mendukung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden bagi negeri kita tercinta Indonesia. Karena bangsa dan negara ini bukan untuk dibercandain, bukan untuk jadi ajang coba-coba, bukan untuk jadi bahan mainan. Tetapi bangsa dan negara ini harus berada di tangan-tangan yang tepat. Harus dikuasai oleh orang-orang yang punya kapasitas dan pengalaman. Pak Ganjar pernah menjabat sebagai DPR RI 2 periode, lalu kemudian Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Pak Mahfud MD pernah menjabat sebagai DPR RI, lalu kemudian pernah menjabat juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pernah menjabat sebagai Menteri Polhukam, sebelumnya pernah menjabat juga sebagai Menteri Pertahanan, dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang lain. Tentu dengan kekayaan pengalaman ini didukung dengan integritas mereka, ya, mereka bersih dari korupsi, dan ini yang harus kita dukung, kita upayakan agar Indonesia ini berada di orang-orang yang tepat, guys, ya. Memang setiap pasangan calon ini punya kelemahan dan juga punya kelebihan, ya. Tetapi kalau kita mau mencari sedikit saja, ya, buruknya sedikit daripada yang lain, kan banyak buruknya nih. Nah, yang buruknya ada tapi sedikit, nah itu ada di Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Mari kita dukung bapak-bapak berdua itu untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden kita, guys. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.